Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Ci Brenda yang akan memimpin ibadah Minggu Anak Daring hari ini tanggal 29 November. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dulu ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh memberkati kami semua dari kesibukan kami masing-masing dari hari Senin sampai Sabtu. Di hari Minggu ini kami siap untuk beribadah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, kuasailah diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah Impa Daring ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Halo adik-adik, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Ci Brenda mau kasih satu games nih untuk adik-adik pada hari ini. Apa ya gamesnya? Tara, ini dia. Ini adalah kumpulan kata-kata yang masih belum menjadi kalimat yang benar. Atau kata-kata ini nih masih berantakan. Nah, kalau adik-adik lihat ada berapa kata? Ada 4 kata. Tugas adik-adik sekarang adalah susun atau rangkai kata-kata ini nih menjadi suatu kalimat yang benar menurut adik-adik. Gampang kan? Sudah siap semuanya? Enci kasih waktu 10 detik aja untuk adik-adik rangkai kata-kata tersebut menjadi suatu kalimat yang benar menurut adik-adik. Dan dalam hitungan ketiga nih, adik-adik silahkan tebak ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay, waktunya udah habis. Ada yang bisa jawab gak jadi kalimat apa ya kira-kira? Nih, Ci Brenda kasih tahu jawabannya. Kalimatnya adalah ini. Meneruskan kasih karunia Allah. Siapa yang benar jawabannya? Semoga semuanya benar ya. Nah, adik-adik, meneruskan kasih karunia Allah adalah pesan dari Rasul Paulus untuk kita dan juga judul pelajaran kita hari ini. Sebelum Ci Brenda jelaskan lebih lanjut, Ci mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab dulu dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Adik-adik pause dulu videonya, dibaca Alkitabnya. Setelah selesai membaca Alkitab, silahkan di-play lagi ya. Ya adik-adik, kitab Korintus yang tadi kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Paulus. Korintus itu adalah nama sebuah kota adik-adik. Dan Korintus dikenal sebagai kota pelabuhan. Kenapa disebut kota pelabuhan? Karena letak kota tersebut sangat strategis, sehingga sering didatangi banyak kapal dari kota-kota lain.
Jika banyak kapal yang berlabuh di sana, artinya ada bermacam-macam orang yang datang di kota itu ya adik-adik. Banyak juga loh orang-orang di sana yang sayang sama Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan pesan untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus agar mereka semua selalu hidup dengar-dengaran akan Tuhan Yesus dan mau menjadi orang yang mau meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang. Ya adik-adik, pesan dari Rasul Paulus berlaku juga untuk kita saat ini, untuk adik-adik, enci engku, mama papa, untuk semuanya. Apa ya artinya meneruskan kasih karunia? Artinya adalah adik-adik melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perbuatan adik-adik. Dalam 3 minggu ini, adik-adik sudah belajar banyak hal ya. Yang pertama, belajar untuk menjadi anak Tuhan yang mau mendengar dan melakukan perintah atau nasihat orang tua, enci engku, dan juga guru di sekolah. Yang kedua, adik-adik juga belajar menjadi anak Tuhan yang selalu taat. Dan yang ketiga, di minggu lalu, adik-adik juga diingatkan nih untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Kalau adik-adik sudah belajar untuk mendengar dan berhasil melakukan kebaikan, ketaatan, dan jadi anak yang rendah hati selama 3 minggu ini, artinya adik-adik harus ingat untuk melakukan perbuatan tersebut di setiap harinya. Karena itu semua merupakan bukti ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini adik-adik mau diajarkan lagi untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus dengan cara melayani sesama atau menolong sesama dimanapun adik-adik berada. Di rumah nih, adik-adik bisa menolong orang tua dengan cara merapikan tempat tidur setelah bangun, membereskan mainan jika sudah selesai bermain, membantu mamanya masak. Kalau orang tua minta tolong untuk jagain adiknya, nah adik-adik harus lakukan, dijaga dan disayang adiknya ya. Kemudian, kalau mama atau papa minta tolong untuk merapikan piring dan gelas setelah makan. Bahkan jika adik-adik sudah bisa mencuci piring sendiri, adik-adik bisa loh menolong mama dan papa untuk mencuci atau merapikan piringnya setelah makan. Kemudian di sekolah, adik-adik juga bisa menolong teman yang tidak membawa alat tulis atau membagikan makanan jika adik-adik punya kelebihan makanan. Atau pada saat ini, ketika adik-adik sedang sekolah online, adik-adik bisa juga menolong ibu dan bapak guru dengan cara mengikuti pelajaran sampai selesai dengan sikap yang baik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh melayani atau menolong sesama yang bisa adik-adik lakukan di setiap harinya. Yang terpenting, yang harus selalu diingat dan dilakukan adalah meneruskan kasih karunia Allah ya adik-adik dengan cara tadi yang Cibrenda bilang, melayani atau menolong sesama. Karena dengan begitu, adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, aktivitas dari Cibrenda hari ini adalah adik-adik silakan ceritakan pengalaman adik-adik pada saat menolong orang lain. Dan bagaimana sih perasaan adik-adik pada saat melakukan hal tersebut? Pengalaman menolongnya boleh di lingkungan rumah, sekolah, ataupun gereja ya. Adik-adik minta tolong orang tua untuk merekam, dan jika sudah selesai, silakan kirimkan di WhatsApp grup. Terima kasih adik-adik. Juga hati dan
Adik-adik, sebelum mengakhiri Impa Daring hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar untuk mau meneruskan kasih karunia Allah dengan cara menolong orang lain dimanapun kami berada. Ingatkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah Impa Daring hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah!